Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan atau puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman. Dalam sebuah hadis dikisahkan, dahulu pada saat Nabi Muhammad tengah tidur, beliau tiba-tiba didatangi oleh dua sosok lelaki. Lalu kedua orang itu menarik lengan dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Di saat Nabi sampai pada gelapnya gunung, tiba-tiba muncul suara jeritan yang cukup keras. Kedua lelaki itu kemudian menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan dari penghuni neraka. Di perjalanan selanjutnya, tiba-tiba terlihat ada sebuah kelompok yang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Nampak mulut mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata kaum yang dihisap itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Sebelum puasa Ramadan disyariahkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'alabi, bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, ketika dahulu kala Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari, hingga menyebabkan berwarna hitam kulitnya. Lalu, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya, tentu saja mau." Jibril kemudian berkata, "Wahai Adam, berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15. Setelah kejadian tersebut, Nabi Adam langsung menjalankan puasa itu. Keajaiban terjadi, pada hari pertama puasa, sepertiga tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuhnya memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali dengan sempurna. Kemudian di dalam tafsir At-Taubari dijelaskan, bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh, pernah terjadi banjir bandang terbesar sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya, yang pada saat itu menaiki kapal yang telah dibuat, beserta hewan yang berpasang-pasang. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu pun dikenal dengan Hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan Nabi Daud alaihissalam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa selang-seling. Maksudnya, sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa Daud ini, termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Puasa ini dianggap berat, karena sehari melawan nafsu, dan sehari tidak. Nabi bersabda, utama-utamanya puasa adalah, puasanya saudaraku Daud. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu kala, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari, dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu kitab Taurat. Selama 40 hari, Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang, tradisi puasa tersebut masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Puasa tersebut juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah. Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan, bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib, atau Madinah. Saat sampai di kota Yasrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa. Nabi lalu bertanya kepada Yahudi, mengenai puasa apa yang dilakukan mereka. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab, bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik yaitu puasa Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah,
bahwa pada hari itu, dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Tuhannya dari para musuh, hingga Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian, Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Nabi Muhammad dan para sahabat, lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi Muhammad bersabda, "Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Keterangan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Manahul Kitab, Koton Tariakus Syari'al Islam et Tashri wal Fihi. Kemudian, adapun kewajiban puasa Ramadan, pada surah Al-Baqarah ayat 153-185, yang turun pada bulan Syaban di tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan, tertera jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Pada surah Al-Baqarah ayat 184, dijelaskan, pada awal berlakunya puasa Ramadan, umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan. Yaitu bagi yang fisiknya kuat, boleh memilih antara berpuasa, atau membayar fidyah jika kesulitan berpuasa. Namun tetap, melaksanakan puasa lebih utama. Lalu, ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan, bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Puasa sebulan itu berlaku, sampai mereka sholat isyak dan tidur. Namun, setelah itu mereka tak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri, sampai waktu berbuka puasa tiba. Tentulah, itu dirasa berat bagi umat Islam pada saat itu, sampai banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187, yang menjelaskan kelonggaran dan aturan berpuasa. Yaitu, diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan, sampai terbitnya fajar. Surah Al-Baqarah ayat 187 ini, tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat pada saat itu. Bahkan, kebahagiaan umat pada saat itu, masih bisa kita rasakan hingga detik ini. Pada Ramadan pertama diwajibkannya puasa, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, umat Islam masih dilanda banyak cobaan dan ujian. Seperti yang sahabat tahu, Nabi Muhammad dalam mensiarkan agama Islam tidaklah mudah. Beliau dan umat muslim, banyak mendapatkan perlawanan serta kezaliman, dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy merasa cemburu, atas kemajuan pesat dari kota Madinah, di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya kaum muslimin, kemudian dimanfaatkan kaum Quraisy untuk merampas dan menguasai harta benda milik kaum muslimin yang hijrah ke Madinah pada saat itu. Perbuatan ini sungguh zalim dan melanggar kode etik bangsa Arab. Kala itu, atas permasalahan yang ada, terjadilah sebuah pertempuran besar antara pasukan kaum kafir Quraisy melawan pasukan kaum muslimin. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah. Berikut ini kisah selengkapnya. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasulullah memimpin secara langsung di pertempuran tersebut. Perang Badar ini adalah perang pertama setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Mengapa perang itu dinamakan Perang Badar? Sebelum lanjut, sahabat kisah Islami terkini bisa komen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak tahu, maka sahabat harus simak video ini hingga akhir. Perang Badar kaum muslimin bukanlah untuk mencari kekuasaan, harta, dan kebahagiaan pribadi. Melainkan, guna untuk mempertahankan martabat dan eksistensi agama Islam, dari kezaliman kaum kafir Quraisy. Awal pecahnya Perang Badar adalah, dikarenakan adanya kebencian dari kaum kafir Quraisy, kepada kemajuan agama Islam di Madinah. Selain itu, juga adanya penghadangan dari kaum muslimin, kepada kafilah dagang kafir Quraisy, yang kala itu dipimpin Abu Sufyan yang belum memeluk Islam.
Penghadangan ini dilakukan kaum muslimin, untuk menuntut dan mengambil hak harta mereka, yang sudah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Dalam Perang Badar saat itu, umat muslim dipimpin Rasulullah, sedangkan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Kaum muslimin bertempur di Perang Badar, dengan mengerahkan 314 pasukan. Sedangkan dari pihak kaum kafir Quraisy, mengerahkan 1000 pasukan lebih. Jumlah pasukan sebanyak itu, tentu tidak seimbang. Terlebih, alat perang yang dimiliki pasukan kaum muslimin, hanya berupa ala kadarnya saja dan cukup sedikit. Kaum muslimin hanya bermodal 8 bilah pedang, 6 setelan baju perang, untuk tunggangan membawa 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Secara nalar, perlengkapan seperti itu tidaklah mungkin, untuk membawa kemenangan dalam perang skala besar. Dari pasukan kaum kafir Quraisy, mereka berperang dengan peralatan perang yang sudah memadai. Mereka membawa pasukan 1000 orang lebih, 600 pasukan diantaranya berseragam besi. Adapun untuk tunggangan, mereka membawa 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Tidak hanya itu saja, mereka juga membawa grup musik. Tugas grup musik itu, untuk membawakan nyanyian hinaan kepada pasukan kaum muslimin. Mereka bernyanyi yang diiringi tabuhan dari rebana. Sedangkan umat Islam hanya modal nekat dan iman. Di saat Nabi hendak memulai bertempur, beliau menyempatkan diri untuk berdoa. Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jikalau pasukan kaum muslimin kalah, maka engkau tak akan disembah lagi di muka bumi ini. Dan luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 9 yang artinya, "Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Atas pertolongan Allah, alhasil kaum muslimin berhasil menang dalam Perang Badar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa, dalam perang itu ada campur tangan Allah. Allah lah yang telah membunuh orang-orang kafir itu, meskipun jumlah kaum kafir lebih banyak. Namun Allah menampakkannya menjadi sedikit, supaya kaum muslimin tidak takut dan yakin bisa meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 43 yang artinya, "Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu." Setelah peperangan usai, diketahui ada sekitar 70 orang kafir yang mati terbunuh, 70 orang yang dijadikan tawanan perang, dan yang lainnya berhasil kabur. Pada awalnya, Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan supaya para tawanan itu dibunuh saja. Tetapi menurut Sayyidina Abu Bakar, sebaiknya mereka dilepaskan dengan syarat membayar uang tebusan. Rasulullah lantas memilih pendapat dari Sayyidina Abu Bakar. Hal ini juga menjadi wujud rasa kasih sayang beliau kepada antar sesama manusia. Sedangkan di pihak kaum muslimin, hanya ada 14 orang yang syahid pada perang itu. Meskipun ada korban jiwa dari pihak kaum muslimin, tetapi bisa memukul mundur 1000 lebih pasukan kafir Quraisy adalah sebuah prestasi yang menakjubkan. Setelah peperangan tersebut, umat Islam juga berhasil mendapatkan banyak harta ghanimah atau rampasan. Seperti kuda dan unta, serta banyak harta dagangan yang dibawa kafilah Abu Sufyan. Nabi kemudian bersabda, "Kita ini baru saja kembali dari jihad yang kecil, yaitu Perang Badar, dan menuju jihad besar." Sabda tersebut, lantas pengundang tanya dari para sahabat. Lalu para sahabat berkata, "Apakah jihad besar itu ya Rasulullah?" Nabi kemudian menjawab, yaitu jihad perang melawan nafsu. Dari sabda Nabi di atas, dapat diketahui bahwa pertempuran di medan perang, masih dikategorikan sebagai jihad kecil. Sedangkan jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Dan salah satu jihad melawan nafsu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun, pada saat terjadi peperangan di bulan suci Ramadan, pasukan muslimin mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Hal ini supaya nantinya, pasukan muslimin memiliki kekuatan tubuh yang lebih baik, dan tidak lemah saat berperang melawan musuh di medan peperangan.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya adalah sebuah rahasia, tidak ada amal yang tampak padanya. Semua ibadah selain puasa dapat disaksikan dan dilihat oleh makhluk, maka ibadah puasa hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah. Puasa adalah amalan batin yang murni dari kesabaran. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya, puasa itu untukku Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh, setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Tentang pentingnya puasa dalam ajaran Islam, baik dari masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, dan Nabi Musa, hingga kewajiban puasa Ramadan yang disyariatkan dalam Al-Quran. Perjalanan umat Islam dalam menjalankan puasa tidak selalu mudah, terutama dalam menghadapi cobaan dan perlawanan dari musuh-musuh agama. Namun, melalui keteguhan iman dan pertolongan Allah, kaum muslimin mampu mengatasi segala rintangan, seperti yang terjadi dalam perang di wilayah Badar, yang berdekatan dengan sumber mata air Badar, yang letaknya antara Makkah dan Madinah. Dari kisah-kisah tersebut, tergambar bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai bentuk ibadah batin yang menunjukkan kesabaran, kekuatan iman, dan pengabdian kepada Allah. Dengan memahami nilai-nilai ini, umat Islam diharuskan untuk menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan takwa, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.